Selamat datang di lorong hitam, sebuah ruang sunyi yang membuka tabir dunia lain. Disinilah realita bertemu dengan hal gaib, di mana cerita yang tak sanggup dibicarakan dengan akal sehat akan kami bisikan, perlahan namun mengguncang. Nurani, malam ini kami akan membawa Anda menelusuri sebuah kisah yang berasal dari pedalaman Indramayu, Jawa Barat. Sebuah kisah kelam tentang seorang pria terpandang, Pak Haji Makmur, tokoh yang dikenal dermawan, kaya raya, dan religius. Tapi siapa sangka, di balik kemilau hartanya, tersembunyi perjanjian kelam yang tak terbayangkan. Pesugihan 7 turunan, perjanjian dengan makhluk tak kasat mata yang tak hanya menuntut pengabdian, tapi juga tumbal lintas generasi. Demi yang tak habis 7 turunan, Pak Haji Makmur konon menjual sesuatu yang lebih berharga dari nyawanya sendiri. Garis darahnya, awalnya tak ada yang mencurigai. Rumah Pak Haji makin megah, sawahnya makin luas, tokonya selalu ramai. Tapi satu persatu, kejadian aneh mulai terjadi. Cucu pertamanya lahir tanpa tangan. Cucu kedua buta sejak lahir. Hingga suatu malam, anak ketiganya ditemukan tak bernyawa. Dengan wajah yang membiru dan mata yang membelalak ke langit-langit, tak ada tanda kekerasan. Tapi warga percaya, itu adalah bayaran dari janji gelap yang pernah dibuat. Yang lebih menyeramkan, kutukan ini belum berakhir. Setiap anak cucu yang lahir dari darah Pak Haji Makmur tampaknya ditandai oleh entitas tak terlihat, sakit, cacat, atau mati muda, seolah-olah mereka hanya dilahirkan untuk membayar utang yang bukan mereka buat. Bagaimana sebuah pesugihan bisa menjebak 7 turunan dalam penderitaan? Siapa sebenarnya makhluk yang membuat perjanjian dengan Pak Haji? Dan benarkah masih ada cara untuk memutus rantai kutukan ini? Simak kisah lengkapnya hanya di Lorong Hitam, di mana setiap cerita bukan sekadar misteri, tapi peringatan bahwa tidak semua kekayaan datang dari cahaya. Ada yang berasal dari lorong yang benar-benar hitam. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran Indramayu, tinggal seorang pria yang dikenal hampir oleh semua orang. Namanya Haji Makmur. Dari namanya saja, orang-orang sudah bisa menebak beliau adalah seseorang yang terpandang, kaya raya, dan dihormati banyak orang. Pak Haji Makmur bukanlah orang biasa. Ia adalah tokoh masyarakat yang sangat aktif dalam kegiatan keagamaan. Rumahnya yang besar berdiri megah di tengah desa, dengan halaman luas, pagar besi hitam tinggi menjulang, dan kendaraan mewah terparkir di garasi pemandangan yang sangat kontras dengan rame-rame sederhana di sekitarnya. Selain dikenal sebagai pengusaha sukses, ia juga sering menjadi donatur tetap masjid. Setiap ada pembangunan musola, perayaan hari besar Islam, atau santunan anak yatim, nama Pak Haji selalu disebut di pengeras suara. Ia juga dikenal murah senyum dan suka menolong, terutama kepada tetangga-tetanggonya yang kesulitan ekonomi. Namun, ada satu hal yang selalu membuat orang-orang bertanya-tanya, dari mana asal kekayaannya? Sebab, menurut cerita warga sekitar, dulu Pak Haji hanyalah seorang pedagang kecil di pasar desa. Ia menjual sembako dengan untung yang pas-pasan, tak ada yang istimewa. Bahkan, rumah lamanya dulu hanya berupa bangunan semi-permanen beratap seng dan berdinding triplek. Tapi entah kenapa, semua itu berubah drastis dalam waktu yang sangat singkat. Hanya dalam waktu 2 tahun, ia tiba-tiba membeli tanah di mana-mana, membangun toko besar, dan membuka usaha pertanian skala besar. Ia bahkan memiliki karyawan dan sopir pribadi. Perubahan itu memang mengejutkan. Namun karena beliau selalu menunjukkan citra yang baik dan dermawan, orang-orang pun lama-lama menerimanya. Mereka berkata, mungkin rezeki beliau sedang dibuka lebar oleh Allah. Namun bagi sebagian lainnya, terutama mereka yang lebih peka dan diam-diam memperhatikan, ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Beberapa warga mulai menyadari bahwa Pak Haji jarang terlihat di waktu-waktu tertentu. Kadang, ia menghilang selama beberapa hari tanpa alasan jelas. Ada pula kabar burung yang mengatakan bahwa beliau pernah terlihat melakukan perjalanan ke tempot-tempot angker dan dikeramatkan, dengan alasan yang tak pernah dijelaskan secara gamblang. Kehidupan keluarga Pak Haji pun tampak aneh. Meski mereka hidup bergelimang harta, namun anak-anaknya cenderung tertutup, tak pernah ikut kegiatan sosial, dan seolah menjauh dari warga sekitar. Beberapa dari mereka bahkan dikabarkan mengalami gangguan kesehatan mental atau sakit-sakitan. Meski tak pernah dibawa berobat ke rumah sakit umum, masyarakat pun mulai berbisik-bisik. Adakah rahasia kelam di balik nama besar Haji Makmur? Adakah jalan pintas yang ia tempuh demi mencapai kekayaan seperti itu? Perubahan dalam hidup seseorang memang bisa terjadi kapan saja, tapi perubahan dalam hidup Pak Haji Makmur
terjadi dengan sangat cepat, bahkan terlalu cepat untuk dinalar dengan logika biasa. Bayangkan saja, dalam waktu kurang dari 2 tahun, seorang pedagang sembako di pasar tradisional yang dulunya hidup pas-pasan, tiba-tiba memiliki beberapa hektar sawah, membangun ruko 2 lantai di tengah desa, serta membuka toko bahan bangunan dan penggilingan padi. Sementara warga lain masih berjuang dengan kemiskinan, Pak Haji justru melesat jauh meninggalkan mereka. Siala mendapat rezeki namplak yang tak habis-habis. Tentu, awalnya orang-orang mengira itu semua adalah buah dari kerja keras dan doa. Mungkin karena rajin sedekah, begitu gumam sebagian warga. Tapi semakin hari, perubahan itu terasa terlalu janggal untuk dianggap wajar. Ada satu masa di mana Pak Haji sempat menghilang dari desa selama beberapa minggu. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Bahkan istrinya pun hanya menjawab singkat jika ditanya, "Bapak sedang ada urusan dagang." Tapi setelah kepergiannya itu, hidupnya berubah drastis. Ia pulang membawa koper besar. Bukan hanya berisi pakaian dan aleh-heleh, tapi juga barang-barang yang disebut warga sebagai benda bertuah. Keris kecil, kendi tanah liat, sesajen kering, dan patung batu aneh yang diletakkan di sudut rumahnya. Konon, ada yang melihat beliau datang dari arah Gunung Kawi, tempat yang dikenal sebagai lokasi utama pesugihan di Pulau Jawa. Tapi tentu, semua itu hanya kabar burung. Atau begitulah orang-orang mencoba menenangkan diri mereka sendiri. Yang lebih aneh, tak lama setelah kepulangannya, rezeki Pak Haji mengalir deras. Toko-tokonya selalu ramai, sawahnya panen besar, meski desa lain gagal panen karena kekeringan, dan bisnisnya seperti tak pernah rugi. Uangnya terus bertambah seolah ada sumur tak terlihat yang tak pernah kering di belakang rumahnya. Beberapa warga yang pernah bekerja sebagai buruh tani di lahannya mengaku melihat kejadian-kejadian aneh saat bekerja. Di malam hari, mereka mendengar suara gamelan dari arah sawah. Ada juga yang mengaku melihat ular besar melintas lalu menghilang di dekat pematang. Tapi setiap mereka bertanya, Pak Haji hanya menjawab sambil tersenyum, "Ah, itu cuma perasaan kalian saja." Namun satu hal yang paling mencolok adalah perubahan sikap Pak Haji. Ia mulai menjaga jarak dengan beberapa orang tertentu, terutama orang-orang yang terlalu banyak bertanya. Ia juga membangun ruangan khusus di belakang rumah yang selalu terkunci. Tak sembarang orang boleh masuk ke sana. Bahkan anak-anaknya sendiri dilarang mendekat, apalagi membuka pintunya. Dari sinilah berbagai kecurigaan bermula. Kekayaan yang datang terlalu cepat, benda-benda aneh yang dibawa pulang, suara-suara yang tak masuk akal, dan ruangan misterius yang dijaga ketat. Semua ini seperti kepingan teka-teki yang menunggu untuk dirangkai. Pertanyaannya, apakah benar Pak Haji mendapatkan kekayaan itu dengan cara biasa? Atau ada harga yang jauh lebih mahal yang sedang ia bayar, diam-diam, perlahan, namun pasti. Dan yang lebih menakutkan lagi, jika memang ada perjanjian gelap di balik semua ini, siapa yang sebenarnya menjadi korban? Kehidupan keluarga Pak Haji makmur tampak sempurna di permukaan. Rumah megahnya yang berdiri di tengah desa menjadi simbol kemakmuran. Halaman depannya luas, dihiasi taman rapi dengan air mancur kecil, dan di malam hari, lampu-lampu temaram memantulkan bayangan indah di dinding batu alam. Tapi bagi sebagian warga yang memperhatikan lebih dalam, kemewahan itu terasa seperti topeng yang menutupi sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan nalar. Lambat laun, warga mulai menyadari tanda-tanda aneh yang muncul di sekitar rumah Pak Haji. Kejadian-kejadian kecil yang awalnya dianggap biasa, namun jika disatukan, membentuk sebuah pola yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satu yang pertama kali disadari warga adalah suara gamelan yang terdengar samar-samar di malam hari, terutama saat bulan gelap atau malam Jumat Kliwon. Bukan suara dari radio atau speaker. Suara itu datang dari arah belakang rumah dan terdengar seperti suara gamelan Jawa, lengkap dengan sinden yang melengking pelan, seperti sedang mengiringi sebuah ritual rahasia. Tak hanya itu, beberapa anak muda yang iseng lewat malam-malam di depan rumah Pak Haji mengaku melihat bayangan hitam besar melintas di halaman rumahnya. Bayangan itu tak memiliki bentuk jelas, hanya seperti siluet tinggi dan gelap, namun bergerak cepat seolah mengawasi siapapun yang mendekat. Kejadian aneh lainnya adalah munculnya aroma kemenyan dan bunga melati yang sangat kuat menjelang tengah malam. Aromanya menyengat, menusuk hidung, dan muncul secara tiba-tiba tanpa sebab. Bahkan saat angin tak berembus, aroma itu tetap terasa, seperti keluar dari dalam tanah. Warga yang tinggal di sekitar rumah Pak Haji juga mengeluhkan gangguan-gangguan kecil. Ada yang mengaku mendengar suara orang menangis dari arah rumah saat dini hari, padahal saat dicek,
rumah itu tampak gelap dan sunyi. Ada pula yang bercerita soal kucing hitam yang sering melintas dan duduk menghadap ke rumah Pak Haji, lalu menghilang begitu saja. Entah dari mana datangnya, tapi kehadirannya selalu terasa mengganggu dan membuat tidak nyaman. Yang lebih menyeramkan lagi, beberapa binatang peliharaan milik tetangga, seperti ayam, kambing, atau kucing, mendadak mati tanpa sebab. Tubuh mereka ditemukan kaku di pagi hari, tanpa luka, tanpa darah. Hanya mata mereka yang melotot, seolah melihat sesuatu yang menakutkan sebelum mati. Beberapa warga mengaitkan kejadian ini dengan tumbal kecil, korban binatang sebelum giliran manusia. Ada pula cerita tentang ruangan belakang rumah Pak Haji yang selalu tertutup rapat. Warga yang pernah membantu bersih-bersih rumah, bahkan kerabat dekat, dilarang keras masuk ke ruangan itu. Ada yang mengatakan ruangan itu seperti kamar meditasi, dengan dinding yang dilapisi kain hitam dan sebuah meja kecil yang penuh dengan bunga, dupa, serta sesajen anak-anak Pak Haji sendiri. Terlihat berbeda. Mereka jarang keluar rumah, dan jikapun terlihat, ekspresi mereka datar, seperti tak punya emosi. Salah satu cucunya bahkan selalu mengenakan gelang merah dan kalung berisi jimat yang katanya tidak boleh dilepas sedikit pun. Kalau dilepas, akan terjadi sesuatu yang buruk. Semua tanda-tanda ini semakin memperkuat keyakinan warga bahwa rumah Pak Haji menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah rahasia kelam yang terus dijaga dan diberi makan oleh ritual yang tak terlihat. Dan semua itu hanyalah awal dari kutukan panjang yang akan menghantui 7 turunan keluarga Pak Haji Makmur. Di balik rumah megah Pak Haji Makmur yang terawat dan tertutup rapat itu, tak banyak orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Tapi seperti kata pepatah, tembok pun bisa berbicara. Dan suatu hari, sebuah pengakuan mengejutkan datang dari seseorang yang pernah tinggal cukup lama di dalam rumah itu. Asisten rumah tangga lama yang bernama Mbok Minah. Mbok Minah bukan orang sembarangan. Ia bekerja di rumah Pak Haji sejak masa awal beliau membangun usahanya. Ia tahu bagaimana dulu keluarga Pak Haji hidup sederhana, dan juga menyaksikan langsung perubahan demi perubahan yang terjadi, mulai dari kekayaan yang datang tiba-tiba, hingga suasana rumah yang perlahan-lahan berubah menjadi dingin dan mencekam. Menurut pengakuannya, perubahan aneh mulai terjadi setelah Pak Haji kembali dari perjalanan dagang yang tak pernah dijelaskan kemana arahnya. Sejak saat itu, Pak Haji mulai sering mengurung diri di ruangan belakang rumah, ruangan yang ia kunci dengan gembok besar, dan hanya ia yang memiliki kuncinya. Ruangan itu dilarang keras untuk dimasuki siapapun, termasuk istrinya sendiri. Tapi suatu malam, rasa penasaran Mbok Minah menjadi tak tertahankan. Saat Pak Haji pergi keluar kota dan lupa mengunci ruangan itu, ia memberanikan diri mengintip ke dalam. Apa yang ia lihat, tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Di dalam ruangan itu, terdapat sebuah altar kecil dari kayu jati, dengan kain hitam dan merah yang menyelimutinya. Di atas altar, terdapat berbagai benda aneh, patung kecil berbentuk ular emas, bunga 7 rupa yang sudah layu, dupa yang masih menyala setengah, serta mangkuk tanah liat berisi cairan hitam pekat yang mengeluarkan aroma anyir. Di samping altar itu, ada lukisan wajah manusia yang sangat menyeramkan. Wajahnya bukan seperti manusia biasa, matanya merah menyala, dan lidahnya menjulur panjang. Di dinding ruangan, tergantung beberapa foto keluarga, tapi semuanya sudah terbakar. Sebagian hanya menyisakan bagian wajah yang utuh, sementara bagian tubuhnya menghitam, seolah dibakar dari tengah. Mbok Minah gemetar ketakutan dan langsung keluar dari ruangan itu sambil menahan tangis. Sejak saat itu, ia sering mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan tinggi besar berdiri di sudut kamar. Hanya dia menatapnya tanpa suara. Bukan hanya Mbok Minah, seorang tukang kebun yang sempat bekerja selama beberapa bulan, juga pernah mengalami kejadian ganjil. Ia mengaku pernah melihat Pak Haji berdiri di bawah pohon mangga belakang rumah sambil berbicara sendiri, seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Yang lebih menyeramkan, saat ditegur, Pak Haji tidak menjawab. Ia hanya menoleh perlahan dan matanya kosong, seperti tidak sadar. Beberapa hari setelah kejadian itu, si tukang kebun memilih berhenti bekerja. Ia merasa tak sanggup lagi bekerja di rumah yang, menurutnya, terasa hidup. Seperti ada sesuatu yang terus mengawasi dari balik tembok, dari balik kaca, bahkan dari kegelapan di kolong rumah. Pengakuan demi pengakuan dari orang-orang dalam ini semakin menguatkan dugaan bahwa rumah Pak Haji bukanlah rumah biasa. Di dalamnya ada ritual yang dijaga, rahasia yang disembunyikan, dan kekuatan gaib yang telah diberi tempat dan makanan agar terus menolong sang pemilik rumah mempertahankan kekayaan.
Tapi semua kekuatan gelap itu tidaklah gratis. Ada harga yang harus dibayar, dan harga itu ternyata bukan hanya milik Pak Haji seorang diri, melainkan diwariskan kepada darah dagingnya sendiri. Di balik segala kemewahan dan kehidupan serba berkecukupan keluarga Pak Haji Makmur, tersimpan sebuah rahasia kelam yang hanya dibisikkan dalam gelap oleh mereka yang berani menyebutnya perjanjian pesugihan 7 turunan. Bukan jenis pesugihan biasa. Ini adalah salah satu bentuk ikatan gaib yang konon paling kejam dan mengerikan. Karena tidak hanya mengikat jiwa sang pelaku, tapi juga mewariskan kutukan kepada darah dagingnya hingga 7 generasi ke depan. Menurut cerita warga yang mengenal dukan-dukan tua dan sesepuh desa, pesugihan semacam ini dilakukan melalui ritual pemanggilan makhluk gaib tingkat tinggi. Biasanya di tempat angker seperti gunung, goa, pantai selatan, atau makam keramat. Banyak yang menyebut nama-nama seperti Nyi Roro Kidul, Kiai Kanjeng Lelembut, hingga siluman ular sebagai sosok yang menawarkan kerjasama kepada manusia yang nekat ingin kaya secara instan. Pak Haji, menurut penuturan beberapa orang yang mengenalnya sejak muda, pernah menghilang selama 7 malam, bercuri-turet tanpa kabar. Konon, saat itulah ia melakukan lelaku atau tirakat, puasa mutih, mandi kembang di tengah malam, tidur di kuburan, hingga bermeditasi di bawah pohon, beringin tua tanpa berbicara sepatah kata pun. Semua itu dilakukan sebagai syarat untuk dibuka mata batinnya, dan diterima oleh sosok gaib penjaga pesugihan. Setelah ritual itu selesai, barulah perjanjian dilakukan. Perjanjiannya sederhana, tapi mengerikan. Pak Haji akan diberikan kekayaan berlipat ganda, bisnisnya akan selalu ramai, sawahnya tak pernah gagal panen, dan ia bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan di dunia. Sebagai imbalannya, ia harus menyediakan tumbal secara berkala. Bisa berupa hewan, bisa juga berupa manusia dalam bentuk kematian alami yang sesungguhnya sudah ditentukan. Tapi yang paling berat adalah syarat utamanya. Kutukan akan menurun kepada 7 turunan. Artinya, anak, cucu, cicit, hingga keturunan ketujuhnya akan menjadi bagian dari perjanjian ini. Mereka akan mengalami nasib buruk bertubi-tubi, sakit-sakitan sejak kecil, cacat lahir, kehilangan akal, hingga mati secara tragis sebelum waktunya. Bahkan jika mereka tidak tahu mainahu soal perjanjian itu sekalipun, mereka tetap terkena dampaknya. Karena roh penunggu pesugihan telah mencatat nama-nama keturunan Pak Haji. Sejak perjanjian ditandatangani dengan darah, Pak Haji memang tidak pernah secara langsung mengakui adanya perjanjian ini. Tapi jejak-jejaknya begitu jelas. Sejak kekayaannya melesat, 2 anaknya mengalami kecelakaan misterius dalam waktu yang berdekatan. Satu lumpuh, satu lagi kehilangan kemampuan berbicara. Cucu pertamanya lahir dengan kelainan fisik, dan 2 cucu lainnya meninggal dunia sebelum usia 5 tahun tanpa diagnosa medis yang jelas. Semua itu dikatakan sebagai takdir. Padahal dalam pandangan spiritual, itulah harga yang harus dibayar untuk pesugihan 7 turunan. Tak hanya itu, beberapa warga yang mengaku bisa melihat, mengatakan bahwa di rumah Pak Haji selalu ada sosok tinggi besar berwajah rusak yang berdiri di pojok ruang belakang. Sosok itu tidak bergerak, tidak bicara, tapi keberadaannya terasa sangat kuat, seperti penjaga kontrak yang siap menagih jika ada syarat yang dilanggar. Satu hal yang paling menyedihkan adalah, kutukan ini tidak bisa diputus begitu saja. Sekali perjanjian dilakukan, maka hanya ada 2 jalan keluar. Semuanya harus ditebus dengan ritual pembersihan yang berat dan berbahaya, atau seluruh keturunan harus menghabiskan jatah kutukannya satu persatu hingga generasi ke-7 berakhir. Dan itulah alasan mengapa, meski hidup di tengah kemewahan dan kekayaan, keluarga Pak Haji tak pernah benar-benar bahagia. Kekayaan bisa dibeli, tapi kedamaian tidak. Kehidupan keluarga Pak Haji Makmur yang dulu tampak harmonis dan penuh tawa mulai berubah secara perlahan. Namun pasti, tak ada yang bisa menunjuk kapan tepatnya tragedi pertama dimulai. Tapi bagi mereka yang memperhatikan dengan saksama, semuanya bermula setelah rumah besar itu selesai dibangun, dan bisnis Pak Haji mencapai puncaknya. Anak pertama Pak Haji, Mas Jafar, adalah sosok yang rajin dan cerdas. Sejak muda, ia membantu mengelola toko dan sawah keluarga. Tapi suatu hari, saat sedang mengantar pesanan ke desa sebelah, motornya tiba-tiba oleng dan menabrak pohon beringin besar. Kecelakaan itu membuat kakinya lumpuh total. Dokter mengatakan tidak ada harapan untuk sembuh karena tulang belakangnya rusak parah. Anehnya, tidak ada saksi mata, tidak ada mobil lain yang terlibat, dan cuaca pun cerah. Keluarga menyebutnya musibah, tapi warga mulai mengaitkan kejadian itu dengan hal lain yang lebih gelap. Tak lama setelah itu,
Tragedi menimpa anak kedua Mbak Salma. Ia yang dikenal ramah dan aktif di pengajian, mendadak mengalami gangguan jiwa. Ia mulai bicara sendiri, tertawa keras di malam hari, dan sering memandangi sudut kosong sambil menangis. Pernah suatu malam, ia ditemukan duduk di bawah pohon belakang rumah, berbicara dalam bahasa yang tak dikenal, dengan mata melotot, dan tangan menggenggam bunga melati kering. Beberapa orang pintar yang diundang keluarga mengatakan bahwa tubuh Mbak Salma sudah ditandai, bahwa ada entitas gaib yang mengincarnya sebagai pembayaran dari perjanjian lama. Belum cukup sampai di situ. Cucu pertama Pak Haji, Raffi, lahir dengan kondisi cacat fisik dan mental. Sejak bayi, tubuhnya lemah, dan pertumbuhannya lambat. Ia tak bisa berbicara sampai usia 5 tahun, dan dokter pun tak dapat memberikan diagnosis pasti. Yang menyedihkan, setiap malam Jumat, Raffi sering menangis tanpa sebab tepat pada pukul 2 dini hari. Waktu yang sama dengan aroma kemenyan yang tercium dari arah ruang belakang rumah, cucu kedua, Dinda, sempat tumbuh sehat dan ceria. Tapi saat menginjak usia 7 tahun, ia jatuh dari tangga rumah bagian belakang, yang sebenarnya tidak terlalu tinggi. Tapi kejatuhan itu membuatnya kehilangan penglihatan. Dan sejak saat itu, ia sering berkata melihat bayangan hitam besar yang selalu berdiri di dekat ranjang tidurnya. Ia sering berkata, bayangan itu marah. Katanya, aku nggak boleh pergi sekolah. Kalimat yang membuat seluruh keluarga membisu. Serentetan kejadian aneh dan menyakitkan itu membuat suasana rumah Pak Haji berubah drastis. Rumah megah itu kini terasa seperti penjara berkabung. Suara tawa tak pernah terdengar lagi. Tirai selalu tertutup, dan tamu-tamu jarang datang karena mereka merasa tidak nyaman berada terlalu lama di dalam rumah itu. Bahkan, beberapa tetangga mulai memilih menjauh secara perlahan, karena percaya bahwa kutukan itu bisa menular. Istri Pak Haji sendiri, Bu Nyai, jatuh sakit dan hanya terbaring di kamar. Tubuhnya terus melemah, meski secara medis tidak ditemukan penyakit serius. Ia seperti dihisap perlahan, setiap hari semakin kurus dan pucat, matanya kosong, dan hanya bisa menggumam lirih, ini balasannya, ini gilirannya. Dan yang paling mengerikan dari semua itu adalah, semua tragedi terjadi berurutan, seolah memang sudah ada daftar giliran. Satu demi satu, mereka yang masih memiliki hubungan darah dengan Pak Haji mulai jatuh, tanpa bisa diselamatkan. Pak Haji sendiri berubah menjadi pria yang murung dan tertutup. Ia tak lagi aktif di masjid, tak pernah hadir di acara warga, dan lebih sering duduk sendiri di teras rumah, memandangi langit malam, seolah ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang pernah ia ambil puluhan tahun silam, sebuah perjanjian gelap yang kini mulai menagih harga yang sangat mahal, karena bagi pesugihan 7 turunan, kekayaan adalah janji, tapi penderitaan adalah kepastian. Semakin hari, penderitaan yang menimpa keluarga Pak Haji makmur, semakin terasa seperti sebuah pola kutukan yang tidak bisa dihindari. Bukan lagi musibah biasa, bukan pula kebetulan semata. Semua tragedi, kecelakaan, dan keganjilan yang menimpa anak cucu Pak Haji terasa terlalu berurutan, terlalu tepat waktu, seolah sudah ditentukan jauh sebelumnya. Banyak orang percaya, jika seseorang melakukan perjanjian dengan makhluk gaib dalam pesugihan 7 turunan, maka takdir keluarga tersebut akan tertulis ulang. Kehidupan mereka tidak lagi berjalan normal, karena mereka berada di bawah bayang-bayang kontrak tak kasat mata yang terus memantau setiap generasi. Satu hal yang membuat kutukan ini begitu mengerikan adalah sifatnya yang otomatis dan melekat pada darah. Artinya, meski keturunan Pak Haji tidak tahu menahu soal perjanjian pesugihan, mereka tetap akan menerima dampaknya. Anak yang lahir cacat, cucu yang sakit tak kunjung sembuh, hingga kematian misterius yang terus berulang, semuanya terjadi tanpa mereka tahu bahwa mereka hanya sedang menjalani bagian mereka dalam kesepakatan leluhur. Pak Haji sendiri sempat mencoba berbagai cara untuk memutus rantai ini. Ia membawa anak kanania ke kiai terkenal, meminta ruqyah, bahkan pernah dikabarkan menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk membangun masjid. Mungkin berharap amal itu bisa meringankan beban kutukan. Namun hasilnya tetap sama. Justru tindakan-tindakan tersebut, gangguan yang dirasakan oleh keluarganya semakin menjadi-jadi. Beberapa ahli spiritual mengatakan bahwa makhluk penunggu pesugihan merasa dikhianati karena telah diberi tempat, namun tidak lagi dihormati sesuai perjanjian. Pernah suatu malam, Pak Haji mengundang seorang ustaz yang dikenal memiliki kemampuan melihat dunia gaib. Setelah memeriksa rumah, sang ustaz hanya mengatakan satu kalimat dengan wajah pucat dan tangan gemetar, "Apa yang sudah ditanam tak bisa dicabut tanpa menumpahkan darah lagi." Kalimat itu membuat keluarga Pak Haji terdiam. Mereka sadar
bahwa kutukan ini bukan sesuatu yang bisa dilawan hanya dengan doa dan air suci. Karena yang sedang mereka hadapi bukan sekadar gangguan jin biasa, melainkan penagih janji yang telah menerima tumbal bertahan-tahan lamanya dan akan terus menagih hingga generasi ketujuh tuntas. Ironisnya, kutukan ini bekerja diam-diam. Ia tak selalu datang dalam bentuk yang mengerikan. Kadang, ia menyamar dalam bentuk nasib buruk yang tak habis-habis, kesialan hidup yang terus berulang, atau hilangnya akal dan semangat hidup dari anak kuka keluarga itu. Satu persatu, mereka jatuh bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin, kehilangan arah, seperti berjalan dalam kabut pekat tanpa bisa melihat cahaya di ujungnya. Dan yang paling menyakitkan adalah tak ada tempat untuk mengadu, karena tak semua orang percaya, dan sebagian bahkan menuduh keluarga Pak Haji hanya mengada-ada. Padahal, di balik dinding rumah megah itu, sesungguhnya sedang berlangsung pembayaran hutang haib, hutang yang nilainya tak bisa diukur dengan uang, tapi dengan jiwa. Kini, keluarga Pak Haji hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Mereka tidak tahu siapa yang akan dipanggil selanjutnya. Anak, cucu, atau mungkin cicit yang baru lahir. Semua anggota keluarga hidup dengan beban tak terlihat, karena tak seorang pun bisa melarikan diri dari kutukan ini. Selama darah Pak Haji masih mengalir di tubuh keturunannya, selama itu pula kutukan akan tetap hidup, karena pesugihan 7 turunan bukan hanya soal kaya cepat. Ia adalah perjanjian kelam yang menuntut balasan hingga titisan terakhir. Seiring berjalannya waktu dan makin banyaknya kejadian aneh yang menimpa keluarga Pak Haji makmur, suasana di sekitar rumah megah itu pun ikut berubah. Jika dulu rumah Pak Haji selalu ramai dikunjungi tetangga, dipenuhi gelak tawa anak-anak kecil yang bermain di halaman depan, kini rumah itu justru seperti menjadi pusat dari aura kegelapan yang membuat orang enggan mendekat. Warga mulai memperhatikan bahwa setiap orang yang terlalu sering berinteraksi dengan keluarga Pak Haji akan mengalami kemalangan dalam waktu dekat. Ada ibu-ibu yang setelah membantu mengurus hajatan di rumah Pak Haji, tiba-tiba jatuh sakit misterius. Ada pula tetangga sebelah yang mengaku mendengar suara tangisan anak kecil dari loteng rumah Pak Haji, padahal tak ada siapapun di sana. Bahkan, tukang ojek yang mengantar belanjaan pun sempat kerasukan. Setelah tanpa sengaja melihat seseorang berdiri di balik jendela lantai 2, sosok hitam tinggi besar dengan mata menyala merah, cerita-cerita semacam ini terus menyebar dari mulut ke mulut, pelan tapi pasti. Awalnya hanya berupa bisik-bisik, tapi lama-kelamaan menjadi keyakinan bersama bahwa keluarga Pak Haji sudah tidak bersih lagi. Sebagian percaya mereka tengah menanggung kutukan pesugihan, sebagian lagi meyakini bahwa ada makhluk halus, penunggu rumah mereka yang tidak menyukai kehadiran orang luar. Akhirnya, satu persatu warga mulai menjaga jarak. Anak-anak dilarang bermain dekat rumah Pak Haji. Ibu-ibu tak lagi datang menumpang telepon seperti dulu. Bahkan saat istri Pak Haji meninggal dan digelar tahlilan, hanya segelintir orang yang hadir. Mereka yang datang pun tidak berani berlama-lama. Mereka membaca doa dengan cepat, lalu segera pamit. Dengan wajah tegang dan langkah terburu-buru, suasana lingkungan pun berubah drastis. Rumah Pak Haji kini lebih mirip rumah kosong berhantu daripada tempat tinggal keluarga terpandang. Rumput di halaman dibiarkan tinggi. Tirai jendela selalu tertutup rapat. Lampu halaman jarang dinyalakan. Kadang, dari kejauhan, terlihat bayangan seperti orang berjalan mondar-mondar di dalam rumah. Padahal menurut warga, tidak ada yang keluar sama sekali hari itu, yang lebih mengiris hati. Meski keluarganya tengah mengalami kesusahan demi kesusahan, tak ada yang benar-benar berani membantu. Bukan karena tidak peduli, tapi karena takut. Takut terkena dampak kutukan. Takut dibaca oleh makhluk halus yang dipercaya menjaga perjanjian pesugihan itu. Bahkan ada yang mengatakan, barang siapa terlalu banyak ikut campur, maka akan ikut masuk dalam daftar. Pak Haji pun menyadari perubahan sikap warga. Ia tak lagi disapa di jalan. Bahkan saat berjalan ke warung pun, orang-orang menyingkir atau pura-pura sibuk. Ia pernah duduk lama di warung kopi, mencoba memulai obrolan, tapi hanya dijawab dengan anggukan singkat atau senyum terpaksa. Ia tahu dirinya sudah tidak diinginkan lagi di tengah masyarakat yang dulu pernah memujanya karena kekayaannya. Kini, rumah Pak Haji berdiri megah tapi sunyi, seperti istana yang ditinggalkan, seperti makam yang hidup. Tak ada yang mengetuk pintu. Tak ada suara anak-anak bermain, tak ada tawa, tak ada sapaan. Yang tersisa hanyalah hening yang mencekam dan bisikan-bisikan yang terus beredar di balik dinding rumah-rumah tetangga. Karena dalam dunia pesugihan, tidak hanya keluarga yang menjadi korban, tapi juga hubungan, kepercayaan,
dan kehidupan sosial yang ikut hancur perlahan. Di tengah keheningan dan penderitaan yang terus membayangi, Pak Haji Makmur akhirnya menyadari bahwa segala kemewahan dan kejayaan yang ia raih selama ini memang bukan berkah, tapi beban. Seiring waktu, ia mulai percaya bahwa satu-satunya jalan keluar dari siklus penderitaan ini hanyalah dengan bertobat dan memohon pengampunan, bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada arwah dan makhluk-makhluk yang selama ini terikat dalam perjanjian gaib yang pernah ia buat. Dalam hatinya yang remuk, Pak Haji mulai mencari jalan untuk menebus semuanya. Ia mulai mendatangi ulama-ulama sepuh di berbagai daerah, bahkan hingga ke pilosak-pilosak yang diyakini masih menyimpan ilmu tua tentang cara memutus perjanjian pesugihan. Beberapa menolaknya secara halus, karena mereka merasa kasus Pak Haji sudah terlalu dalam, darah sudah terlanjur menjadi bagian dari ikatan itu. Tapi ada juga beberapa guru spiritual yang bersedia membantunya, meski dengan syarat dan ritual yang sangat berat. Langkah pertama yang dilakukan Pak Haji adalah menghentikan semua kegiatan yang berkaitan dengan kekayaan haramnya. Ia menjual tanah dan toko, dan uangnya digunakan untuk membangun musola kecil di dekat rumah, sebagai bentuk pertobatan dan bayar hutang secara spiritual. Ia juga mulai aktif kembali ke masjid, meski tidak semua warga menyambut hangat kehadirannya. Di balik ketulusan yang ia coba tunjukkan, ia sadar kepercayaan sudah terlanjur hilang. Pak Haji juga mulai rutin mengadakan pengajian dan doa bersama, khusus untuk mendoakan arwah keluarganya yang telah meninggal, terutama yang diyakini menjadi tumbal pesugihan secara tidak langsung. Ia tak peduli lagi dengan cibiran, karena hatinya hanya ingin menemukan sedikit ketenangan sebelum ajal menjemput. Ia bahkan sempat berkata kepada seorang ustadz, "Kalau memang saya harus mati, agar anak cucu saya bisa bebas dari ini semua, tapi seperti yang sudah dikatakan oleh para ahli spiritual sebelumnya, memutus perjanjian pesugihan bukan perkara mudah. Tidak cukup hanya dengan sedekah dan doa, karena dalam dunia gaib, janji adalah hukum yang lebih kuat dari logika manusia. Terlebih jika dalam perjanjiannya sudah disertai dengan tumbal nyawa, maka tebusannya harus setimpal atau lebih berat." Ada malam-malam tertentu di mana Pak Haji melakukan ritual pengampunan yang disebut ruatan 7 turunan. Ritual ini dilakukan di tengah malam dengan puasa mutih, pembacaan ayat-ayat tertentu, dan pembakaran kemenyan khusus. Ia harus memohon ampun bukan hanya untuk dirinya, tapi juga atas nama seluruh darah keturunannya. Proses ini berlangsung selama 7 malam berturut-turut, dan setiap malam, gangguan mistis justru semakin kuat. Terdengar suara jeritan, bayangan hitam melintas, hingga benda-benda di rumah bergerak sendiri. Tapi meskipun hasilnya belum terlihat jelas, beberapa orang mulai merasakan sedikit perubahan. Anak kedua Pak Haji yang sebelumnya sakit jiwa mulai terlihat lebih tenang. Cucu pertama yang selama ini tidak bisa bicara mulai mengucap satu kata, "Bapak." Bagi keluarga Pak Haji, itu adalah harapan kecil. Cahaya redup di tengah lorong gelap yang telah lama mereka lalui. Namun, upaya penebusan ini juga menguras fisik dan batin Pak Haji. Ia tampak semakin tua, semakin lemah. Beberapa orang percaya bahwa dirinya sedang dibersihkan, bahwa tubuhnya sedang disiapkan untuk menjadi tumbal terakhir, demi menyelesaikan kutukan yang telah mengikat 7 generasi. Dan di ujung semua ini, hanya satu harapan yang tertinggal dalam hati Pak Haji. Jika aku tidak bisa hidup tenang, setidaknya biarkan anak-anakku bisa tidur tanpa ketakutan. Karena pada akhirnya, penebusan bukan untuk memperbaiki masa lalu, tapi untuk menghentikan kutukan agar tak menelan masa depan. Kisah Pak Haji Makmur dan kutukan pesugihan 7 turunan bukan sekadar cerita horor atau legenda urban yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ini adalah cermin kelam dari sebuah keputusan yang salah yang diambil karena dorongan nafsu akan kekayaan dan gengsi duniawi. Sebuah keputusan yang terlihat menguntungkan di awal, tapi ternyata menyisakan penderitaan panjang tak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi mereka yang tidak bersalah, anak-anak, cucu, bahkan cicit yang belum lahir. Kita hidup di dunia yang serba cepat, di mana orang berlomba-lomba menjadi kaya, terkenal, dan dihormati. Tapi sayangnya, tidak sedikit yang memilih jalan pintas, termasuk jalan mistis seperti pesugihan, dengan iming-iming kekayaan instan. Padahal, apapun yang diperoleh dari perjanjian dengan dunia gaib, selalu ada konsekuensinya. Dan lebih mengerikan lagi, konsekuensinya tidak berhenti di satu generasi saja. Melalui kisah Pak Haji, kita bisa melihat bahwa pesugihan bukan hanya soal menjual diri kepada makhluk halus, tapi lebih dari itu, menjual masa depan keluarga sendiri. Kekayaan yang didapat sekejap, ternyata harus dibayar dengan cacat lahir, kematian mendadak, gangguan jiwa,
hingga rasa kesepian dan keterasingan sosial. Tak ada damai dalam hidupnya, tak ada senyum di wajah anak-anaknya, dan tak ada kebahagiaan. Di balik dinding rumah megahnya, yang lebih menyedihkan, kadang perjanjian itu dibuat secara diam-diam, tanpa diketahui istri, anak, atau cucu. Tapi ketika musibah datang bertubi-tubi, barulah semuanya menyadari bahwa mereka sedang membayar sesuatu yang tidak pernah mereka sepakati. Dalam banyak kasus, mereka yang sudah terjebak dalam pesugihan seringkali sulit keluar. Tidak ada jalan yang mudah untuk memutusnya. Bahkan sekalipun mereka sudah bertobat, menjalani ritual ruatan, menyumbang masjid, atau meminta maaf kepada sesama, jejak dari perjanjian itu tetap tertinggal. Tidak semua bisa diselesaikan di dunia ini. Kadang harus diteruskan sampai ke akhirat. Karena itu, kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjadi peringatan keras bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan jalan yang tidak diridhoi pasti akan ada balasannya, entah cepat atau lambat, entah pada diri sendiri atau pada darah daging kita yang akan menanggungnya kelak. Jangan tergoda oleh kemewahan yang tidak jelas asal-usulnya. Jangan mudah tergiur dengan paket kaya cepat yang ditawarkan oleh paranormal, dukun, atau makhluk halus yang menyamar sebagai penolong. Karena dalam dunia mereka, tidak ada pemberian yang gratis. Semua ada harganya, dan harga itu sering kali terlalu mahal untuk dibayar. Kisah Pak Haji Makmur adalah pelajaran pahit tentang bagaimana satu langkah keliru bisa menggelapkan hidup 7 turunan. Dan jika ada satu hal yang bisa kita ambil dari semua ini, maka itu adalah lebih baik hidup sederhana dengan tenang daripada kaya raya dengan kutukan yang tak pernah usai. Semoga kita dijauhkan dari godaan dunia yang menyesatkan dan selalu diberikan rezeki yang berkah, cukup, dan diridhoi tanpa harus merelakan masa depan keluarga kita kepada kegelapan lorong hitam. Karena tidak semua kekayaan datang dari cahaya. Dari awal yang penuh kemewahan, hingga akhir yang dipenuhi kesepian dan penderitaan. Kisah Pak Haji Makmur adalah peringatan sunyi bagi kita semua, bahwa tidak semua jalan menuju kekayaan layak untuk ditempuh. Terkadang kita terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa setiap langkah kita memiliki konsekuensi. Bahkan jika langkah itu diambil secara diam-diam, tetap saja bayangannya akan mengikuti. Tidak hanya dalam hidup, tapi juga melintasi garis waktu hingga ke anak cucu. Pesugihan bukan hanya perjanjian antara manusia dan makhluk gaib. Ia adalah kontrak tak terlihat yang menjerat masa depan. Ia menyamar sebagai keberuntungan, lalu berubah menjadi kutukan yang menelan satu persatu anggota keluarga. Tanpa pandang usia, tanpa beri peringatan. Kini, setelah semua tragedi terjadi, satu pertanyaan besar tertinggal. Apakah semua ini layak dibayar dengan darah 7 turunan, hanya demi harta yang tak dibawa mati? Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa ketenangan batin jauh lebih berharga daripada tumpukan uang haram. Bahwa berkah sejati datang dari jalan yang bersih, meski perlahan. Karena bila kita melangkah ke lorong yang salah, kadang tidak ada jalan pulang. Jika kisah ini membuat bulu kudukmu berdiri, membuat hatimu bertonu tania tentang sisi gelap kehidupan yang jarang dibahas, maka lorong hitam adalah tempatmu. Kami hadir untuk mengangkat kisah-kisah mistis, nyata, atau legenda yang selama ini hanya dibisikkan di balik pintu. Kisah-kisah dari tempat terlarang, perjanjian kelam, dan rahasia yang dikubur dalam sunyi. Subscribe sekarang untuk menyusuri lorong-lorong cerita yang tak berani dibuka oleh kebanyakan orang. Nyalakan lonceng agar kamu tak tertinggal saat lorong berikutnya terbuka. Bagikan kisah ini. Siapa tahu ada yang sedang menapaki jalan yang sama tanpa mereka sadari. Lorong hitam. Bukan semua cerita bisa dicerna dengan logika, tapi semua kisah menyimpan pesan. Jika kamu cukup berani untuk mendengarnya,